Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kebun Kuai. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya teman-teman. Kali ini saya udah ada di depan gundukan potongan dari batang pisang teman-teman. Memang di kebun saya ini ada beberapa pohon pisang ya. Nih seperti ini ya, ada pisang ini sudah ada beberapa yang ditebangin. Karena memang saya biasakan untuk tidak membesarkan pisang terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti jadinya batangnya akan semakin mengecil dan buahnya juga tentunya akan makin kecil teman-teman. Nah jadi biasanya di kebun saya tuh hanya membesarkan 2 atau 3 batang aja teman-teman. Nah jadi batangnya yang tidak terpakai seperti itu ya, itu saya pakai di kebun, saya manfaatkan, jadi nggak dibuang ya. Salah satunya ini bisa dicacah jadi kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Ini dicacah kecil-kecil kayak gini. Nah ini nanti untuk kompos. Biasanya yang udah dicacah kayak begini saya masukin ke polybag atau di pot-pot ya teman-teman. Nih fungsinya juga bisa sebagai pupuk, bisa sebagai kompos, dan juga ini bisa sebagai mulsa juga teman-teman. Jadi biar kalau pas nyiram tanaman kadang-kadang tuh tanah-tanah itu kan pada berceceran. Nah ini tuh kalau ada mulsanya ini tuh tanah bisa terjaga aman, nggak berceceran, dan pastinya bisa menyuburkan tanaman. Nah selain untuk kompos yang langsung ditaruh di pot, saya juga biasanya taruh di sini teman-teman. Ini adalah komposter saya. Ukurannya cukup besar. Di sini terbagi 2 ya, ada 2 kotak di sini. Karena sebenarnya tuh maksudnya untuk bergantian. Nah, misalnya kalau yang sini penuh, biasanya saya tutup, terus saya biarkan dulu dia jadi kompos. Nah, jadi yang dipakai kotak satunya lagi. Tapi karena ini lagi banyak banget sampah kebun, nih jadi dua-duanya keisi penuh nih teman-teman. Nih ya, karena saya di kebun kan menanam secara organik ya. Jadi diusahakan juga pupuk gitu juga dari bahan-bahan yang alami. Nah ini teman-teman tuh banyak sekali cacahannya ya. Nah sekarang saya tunjukkan ke teman-teman gimana saya pakai ini untuk di pot. Nah inilah penampakannya teman-teman. Kalau batang pisang itu cacahannya ditaruh di pot seperti ini ya. Langsung aja taruh di sisi-sisinya begini ya. Ini mudah sekali, dan ini kan kalau kayak gini kan nanti dia akan busuk sendiri ya. Dia akan membusuk, dia akan menjadi kompos ya, yang insya Allah akan menyuburkan tanaman gitu. Dan nah di sini semua tanaman di pot, di polybag saya kasih ini ya, sebagai mulsa, sebagai pupuk juga bisa nih teman-teman. Ini tanaman-tanaman terong, cabai, dan juga tomat ya. Nih di sini tanaman cabai saya tuh udah mulai berbunga nih teman-teman, alhamdulillah ya. Ini udah mulai berbunga, mudah-mudahan nanti ini bisa bisa menguatkan bunga-bunganya ini. Nah ini kalau saya memanfaatkan batang pisang tuh untuk ini teman-teman, untuk pupuk, untuk kompos, dan juga sebagai mulsa. Jadi kalau teman-teman panen pisang gitu ya, batang pisangnya jangan dibuang, bisa dijadikan seperti ini. Atau ada satu cara lagi untuk memanfaatkan batang pisang ya teman-teman. Caranya itu dengan dicacah-cacah kayak gini bisa, terus direndam dengan air. Jadi dimasukin ke ember atau ke wadah gitu, direndam dengan air, lalu dibiarkan 2 hari. Nanti setelah 2 hari, air rendamannya itu bisa disiramkan ke tanaman. Itu juga bisa ya teman-teman. Nah kalau kayak gini, caranya kayak gini, ini ketika kita nyiram, dia akan otomatis nanti airnya akan larut ya, akan larut masuk ke tanah gitu. Itu untuk cara saya memanfaatkan batang pisang nih teman-teman. Kebun saya pisangnya sudah dikurangin ya, pohon pisangnya udah dikurangin karena selain
batangnya akan mengecil, buahnya semakin mengecil. Kalau terlalu rimbun ya, itu juga bisa mengurangi sinar matahari yang masuk ke kebun saya. Nih teman-teman, kemarin sempat rimbun sekali ya, banyak sekali sampai rimbun banget, sampai ada tanaman singkong saya itu tumbuhnya nggak subur teman-teman. Nih saya tunjukin ya. Nah ini teman-teman, ini contoh daun singkong yang saya tanam di bawah pohon pisang. Ya kurang sinar matahari, kuning-kuning begini, terus dia tuh nggak tumbuh subur ya, kecil-kecil daunnya, terus keriting-keriting. Nah ini ya, seperti ini tuh, kecil, batangnya juga kecil, daunnya juga kecil, dia keriting-keriting dan kayak gini nih teman-teman. Di sini saya soalnya nggak nanam cuma satu ya, saya nanam ada 1, 2, 3, 4, nih yang keempat, dan semuanya itu sama. Coba kita lihat ya, nih semuanya itu sama, seperti ini. Tuh, ini nggak berkembang dengan bagus ya teman-teman, semuanya sama nih. Nih batangnya juga kecil. Nah ini karena dia kurang sinar matahari nih teman-teman, kurang sinar matahari karena tertutup ini sama rimbunnya pohon pisang. Kalau sekarang sih udah mending ya, udah agak terang di sana karena memang kemarin saya panen pisang itu 2 tandan di sini, jadi udah ditebang. Sekarang jadi agak ada sinar matahari. Nah sekarang coba saya tunjukkan tanaman singkong saya yang full kena sinar matahari ya. Yuk kita lihat. Nah ini teman-teman, tanaman singkong saya yang full kena sinar matahari. Tuh kelihatan ya, dia sinar mataharinya penuh di sini, lebih banyak sekali. Kelihatan juga di sini tuh batangnya lebih subur, daunnya lebih subur nih, daun-daunnya lebih segar, lebih besar, batangnya juga besar nih, banyak anakan-anakan gini juga, ya teman-teman tuh. Nah ini kena full sinar matahari. Di sini saya ada beberapa ya. Ini tanaman singkong, tidak saya ambil daunnya. Nih sebenarnya kalau yang kayak begini nih kan enak banget di sayur ya teman-teman tuh. Aduh, sebenarnya tergiur banget nih untuk metik-metikin kamu nih, tapi saya tahan-tahan nih karena saya pengen nanam, pengen panen singkongnya nih teman-teman. Nih aduh, yang kayak gini nih enak banget kalau di sayur ya. Nih mudah-mudah banget, mudah-mudah banget, ini enak banget kalau di sayur. Saya tahan-tahan untuk tidak metik daunnya karena biar bisa dipanen singkongnya teman-teman. Nah mana ya batang singkongnya? Nah itu batangnya juga bisa kelihatan ya nih. Nah batangnya di bawah situ tuh, jadi benar-benar nahan-nahan nih, nggak metikin daunnya karena biar bisa dipanen singkongnya. Itu teman-teman, ini tanaman singkong di kebun saya. Ini gimana teman-teman, apakah teman-teman juga ada yang menanam singkong di rumahnya? Nah ini terlalu rimbun kan teman-teman, kelihatan ya. Nah oke, dari tanaman singkong ini anginnya cukup kencang banget ya teman-teman tuh, sampai kayak begini, coba kencang banget anginnya nih. Nah oke, dari tanaman singkong sekarang saya mau cerita satu lagi tanaman saya yang ada di rice bed teman-teman. Jadi ya, kita ikut. Ini saya tanam di rice bed. Saya nanam ada 3 ya, 1, 2, dan 3. Sebenarnya nih kalian kalau mungkin bertanya-tanya ya, ini kenapa pada gundul-gundul semua sih ya? Nih gundul-gundul semua. Ini sebenarnya karena rice bed ini barusan dipindah ya. Rice bednya barusan dipindah-pindah, akhirnya okranya ini pun juga ikut harus dipindah. Nah habis dipindah itu kan daunnya layu-layu semua nih, layu-layu gini ya, layu-layu semua nih. Tapi karena si okra ini adalah salah satu tanaman yang tahan banting, jadi
daun-daun yang layu gini dipetikin aja, dipetik, terus batangnya yang layu juga dipotong, dan dia nggak berapa lama dia udah tumbuh lagi kayak begini teman-teman. Nih, tumbuh kayak begini. Jadi kalau teman-teman habis pindah okranya layu tuh jangan terus dicabut ya, tapi dibiarin dulu aja, dia nanti akan tumbuh lagi. Ini, yang ini pun juga iya. Nah, yang ini juga iya ya, sama tuh. Nah, gitu. Nah, terus pengalaman saya lagi nih, kalau waktu nanam okra ya, saya pernah waktu itu nggak sengaja matahin batangnya. Jadi batang okranya tuh patah, tapi nggak langsung saya cabut ya, saya biarin aja. Ternyata di patahannya itu juga dia tumbuh tunas lagi teman-teman, tumbuh tunas lagi. Nah, akhirnya yang tunas yang batang yang udah mati itu kita potong aja, yang tunas itu bisa besar dan sampai berbuah juga teman-teman. Nih, jadi okra itu termasuk tanaman yang tahan banting ya. Dia dipindah tanam pun subur, patah batangnya juga masih bisa subur. Nah, ini tanaman okra saya sekarang masih gundul ya teman-teman nih. Ini rice bed saya, di sini saya ada beberapa rice bed ya. Ini campur saya nanamnya sama si sawi nih, sama sawi putih. Di sini sawi putih ya teman-teman. Oh, sawi putih. Ini juga barusan dipindah. Sempat layu juga, tapi alhamdulillah sekarang udah pada seger ya. Nih teman-teman, udah seger nih. Nah, terus di sini saya punya satu tanaman jagung. Ini saya udah berapa kali nanam jagung ya, tapi belum ada yang berhasil. Ini sekarang berusaha lagi nanam lagi jagung. Mudah-mudahan mau tumbuh subur. Dan di sini saya juga meletakkan ini batang pisang nih, pecahan batang pisang juga saya taruh sini, saya manfaatkan sebagai pupuk. Mudah-mudahan ini bisa menyuburkan si jagung. Agak pesimis sih ya, karena ini udah kering-kering begini nih. Ini agak pesimis juga sih nih teman-teman, karena ini rambutnya udah kering-kering gini ya. Entah karena curah hujannya yang tinggi atau karena apa nggak tahu, tapi ini udah kayak gini nih penampakannya nih. Nih, tapi sih usaha aja ya teman-teman. Ini mudah-mudahan nanti berhasil lah ya. Ya, terima kasih teman-teman sudah berkunjung ke channel saya ya. Sekian dulu cerita saya hari ini tentang kebun dan tanaman-tanaman di kebun saya. Mudah-mudahan cerita saya ini, sharing-sharing sedikit saya tentang berkebun ini bermanfaat ya, dan bisa menginspirasi buat teman-teman semua yang suka berkebun juga ya. Nih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.